Yusuf. Waalaikumsalam. Bicara tentang hipnoterapi itu sangat menarik sekali. Nama Pak Yusuf untuk di wilayah kabupaten sudah tidak asing lah, terutama para guru sudah tahu. Apa sih manfaat hipnoterapi untuk para siswa murid? Iya. Bisa dijabarkan secara rinci atau tidak? Bisa dijabarkan secara singkat saja, secara teori gitu ya. Bahwa hipnoterapi ini berkaitan dengan hypnoteaching. Hypnoteaching itu bagaimana mengeksplor kemampuan siswa dalam mempelajari pelajaran, berkaitan dengan otak kiri, otak kanan. Secara teori bahwa otak itu dibagi dua, ada otak belahan kiri dan ada otak belahan kanan. Otak belahan kiri ini singkatnya ya, Charles itu membaca, menulis, menghitung, kemudian analogi, urutan, terus logika. Kemudian di otak kanan itu adanya inovasi, gagasan, musik, gambar, cita-cita, itu adanya di otak kanan. Nah, untuk mensinkronkan antara otak kiri otak kanan ini itu harus dibuka rasnya dengan menggunakan hipnoterapi. Membuka ras itu singkatan dari retikulasi aktivitas sistem. Jadi terbuka. Nah, ras ini bisa terbuka ketika saat menjelang tidur. Ini otak sedang terbuka. Jadi ketika kita membaca, mempelajari apapun, ketika menjelang tidur itu tersimpan di dalam memori. Atau ketika kita bangun tidur membaca, menghafal, itu akan tersimpan lama di memori kita. Nah, dalam rangka membuka ras itu, retikulasi aktivitas sistem gitu, itu diperlukan sebuah metode dengan hipnoteaching. Intinya hipnoteaching itu mengsugesti gitu, hal-hal yang positif ke dalam otak manusia, informasi yang positif, kemudian ilmu pengetahuan yang positif gitu. Jadi kenapa dipelajari? Saya sebagai guru matematik itu kesulitan, belum apa-apa melayan matematika udah susah. Belum itu dibuka bahwa dengan menggunakan terapi hipnoteaching atau metode hipnoteaching, si anak mulai dan mengatakan itu susah, bisa dipelajari. Saya bisa, dia akan mau mempelajari matematika, apapun pelajaran sulit, dibuka bahwa semua pelajaran ketika bisa dia akan, nah itu inovasi kan? Semangat dalam diri, maka dia akan berangsur-angsur merubah gaya hidupnya menjadi kreatif ya, kemudian positif dan terutama kreatif ya, terus semangat. Jadi intinya hipnoterapi ini membangkitkan semangat, membangkitkan kreativitas, membangkitkan inovasi dalam diri siswa. Itu yang saya berikan. Ada dua yang individual, itu untuk mencapai theta level 1. Ada juga yang klasikal, satu kelas gitu. Itu untuk mencapai theta level 2. Kalau untuk theta level 2 ini itu hanya lebih kepada bagaimana dia menghormati orang tua gitu. Kemudian dari situ muncullah kearifan anak ya, sayang pada orang tua gitu. Kemudian untuk yang theta level 1 itu untuk mencerdaskan kognitifnya ya. Kognitifnya dibuka, afektifnya dibuka, terutama kreativitasnya, sehingga otaknya itu berkreatif ya. Bahasanya berpikir, nanti lebih jauhnya berpikir secara outbound. Orang yang tidak memikirkan, dia memikirkan. Intinya begitu, untuk mencerdaskan. Makanya saya susun buku di sini, itu laporan penggunaan manajemen metodologi pembelajaran hipnoteaching. Hipnoteaching ini bagiannya itu hipnoterapi dan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi untuk meningkatkan prestasi belajar ini ada salah satu metode membuka ras retikulasi aktivitas sistem
sehingga anak mudah untuk menerima ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu singkatnya. Sangat menarik sekali. Ini untuk melakukan penggunaannya, terutama untuk anak sekolah. Ini saat belajar atau sebelum belajar? Biasanya dilakukan di awal semester. Di awal semester, jadi biasanya di awal semester pertama itu perkenalan, kemudian kita berbagi ilmu bagaimana kerja otak, ya, kerja otak. Jadi anak harus tahu bagaimana kerja otak kita. Gitu. Nah, dari situlah di awal itu. Kemudian evaluasi lagi, biasanya di awal semester lagi apakah ada kemajuan. Gitu. Saya pernah mengikuti anak ini yang tadinya tidak bisa matematika dari kelas 7 sampai kelas 9, itu 6 semester, 5 semester lah. Gitu. Ternyata ada peningkatan. Gitu. Dan alhamdulillah dari anak yang tidak masuk ranking, akhirnya begitu akhir kelas 9 atau kelas 3 itu ranking 3 gitu. Nah, kan orang tua sampai berterima kasih gitu. Yang tadinya orang tuanya menolak sekali, terangkan bahwa ini membuka ras itu singkatan dari retikulasi aktivitas sistem. Jadi otak manusia bagaimana supaya aktif. Sangat menarik sekali Pak Yusuf. Setidaknya ilmu ini memang belum dikembangkan secara meluas ya. Iya. Tapi apakah tidak melakukan peluasannya dengan bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pendidikan? Apakah ada wacana ke sana kira-kira? Sebetulnya sekarang berkembang ya. Diklat. Saya juga pernah mengikuti diklat terapi, hipnoterapi. Tetapi kadang-kadang juga kesungguhan belajar dari si penerima ilmu itu. Rasa penasaran yang tinggi itu yang harus ditumbuhkan. Rasa ingin tahu yang tinggi harus ditumbuhkan. Kalau kita pelajari tidak sulit sih ya. Tapi kadang-kadang wah susah katanya. Cuma bapak aja yang bisa. Setiap orang bisa. Asal kita belajar sungguh-sungguh. Tidak ada ilmu yang tidak bisa kita pelajari ya. Gitu. Kalau kitanya bersungguh-sungguh. Kemudian kalaupun gagal, ada pepatah ya. Kalau kita gagal 10 kali, maka kita harus bangun 11 kali gitu. Jadi coba dan coba terus. Saya juga pernah gagal gitu. Tapi tidak frustasi, coba lagi. Nah, sambil mempelajari kenapa sih gagal gitu. Jadi orang jangan patah semangat ya. Ketika anak diterapi ini tidak apa-apa. Tenang saja, akhirnya tidak masuk ke dalam sebuah hipnotis. Tetapi kita coba, mungkin ada kelemahan itu. Kita pelajari terus. Akhirnya alhamdulillah lah. Dari 10 orang ya 7 lah bisa diterapi dengan menggunakan hipnoterapi. Atas informasinya diucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.